Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan melakukan pengenalan dasar-dasar vertical rescue. Untuk vertical rescue itu artinya kan pertolongan di dalam ketinggian. Jadi pertolongan menggunakan akses tali atau rope rescue. Jadi melakukan pertolongan menggunakan akses tali. Jadi tali sebagai akses atau jalur pertolongan. Kalau ada rappelling, kalau rappelling itu kan bukan vertical rescue. Dia cuma sebagai hambatan aja. Kalau akses tali berarti kita mengandalkan tali dalam mengakses atau menjangkau satu tempat. Nah, baik itu ke atas ascending atau ke bawah descending atau ke samping. Ya, kalau ke samping bisa juga. Jadi ke samping ke bawah, ke sampingnya ke atas bisa. Nanti ada tekniknya masing-masing. Ada ascending, descending, ada Tyrolean. Tyrolean itu dia enggak vertikal, tapi dia ke samping dari sana, kayak flying fox. Itu namanya Tyrolean. Jadi kalau ke samping dari sini ke gedung sana itu Tyrolean. Kalau ke bawah descending, kalau ke atas ascending. Jadi teknik-teknik vertical rescue tadi ada ascending, ada descending, ada Tyrolean, ada tiga. Ada tiga akses dalam melakukan vertical rescue. Nah, dari tiga akses alatnya masing-masing dengan standarnya masing-masing. Kalau ascending standarnya ada, descending standarnya ada. Nah, kalau yang kita tahu kan pakainya ini ya, buat rappelling. Tapi ini nggak bisa buat rescue, vertical rescue. Karena ini bukan akses. Dia hanya hambatan aja. Dia nggak bisa diem di atas, dia nggak bisa diem. Dia harus kita yang stopin. Jadi dia bukan akses tali, dia hanya hambatan tali aja. Kalau ini sebenarnya penggunaannya untuk belay. Tapi kalau ascending, kalau descending ke bawah kita pakai auto stop. Nah, ini untuk descendingnya. Dia bisa akses, dia bisa diem tanpa kita apa-apain, kita akan diem, kita akan aman. Beda sama figur. Kalau figur udah kita lepas tangan kita jatuh. Nah, kalau ascending naiknya kita ada Jumar dan crawl. Ini cheese ascender, ini hand ascender. Harus dua-duanya, nggak bisa satu. Kalau satu nggak ada, kita nggak bisa. Ini makanya kalau vertical rescue satu alat aja nggak ada, pelaksanaan rescue-nya batal. Jadi alatnya apa aja, yang penting fungsinya benar. Ini cheese ascender bukan cuma buat badan, nanti ada hauling system. Dia pakai ini juga bisa. Nah, yang pasti tali. Kalau tali pasti tali karmantel. Jenisnya apa aja, mau statis ataupun dinamis, tergantung kebutuhan. Tapi yang standarnya pakainya statis. Ini kan semi dinamis, bukan statis. Bedanya kalau kita naik dia agak melar. Nah, cuma kalau buat ini biasanya kalau yang dinamis kan buat panjat. Dia buat safety aja. Jadi kalau begitu kita jatuh nggak langsung kena ada ininya sedikit lah. Kalau statis dia kaku aja. Kalau jatuh udah tek gitu aja. Cuma dia membuat akses tali lebih bagus. Mungkin langsung ke ini aja ya. Prakteknya untuk ascendingnya seperti apa, descendingnya seperti apa. Nah, untuk ascending alatnya tadi harus punya cheese ascender. Cheese ascender harus punya jumar. Ini dua alat akses untuk naik. Kalau turun kita cuma butuh auto stop.
Bisa nggak di tengah naik turun? Bisa ada pergantian antara sistem ascending dan sistem descending. Caranya bisa. Nah, kalau kita nggak punya, misal kita nggak punya bisa scanner, bisa diganti nggak? Bisa pakai Prusik. Misal kita nggak punya, cuma untuk standar safety-nya nggak bisa. Tapi kalau untuk self rescue atau kita berpindah ke tempat yang aman, bukan nolongin orang ya. Misal kita udah keadaan darurat, kita cuma punya Prusik. Self rescue aja, jadi kita untuk menyelamatkan diri sendiri aja, bukan sengaja menyelamatkan orang. Bisa. Nah, harnessnya sebenarnya ada harness yang full set, full bodinya. Cuma kalau nggak punya, bisa pakai webbing. Cuma perlu alat tambahan. Ini kalau ininya bahasa kitanya half moon. Cuma kalau bahasa sananya Merlion Rapid. Kalau ini mau langsung dipraktekin aja bagaimana nih? Soalnya alatnya kan kayak ini kan kita nggak tahu kalau nggak dipraktekin gimana cara makainya. Jadi kalau Jumar dia cuma bisa naik. Jadi kalau turun harus dipencet. Paling atau kita ini descending dulu ya, turunnya dulu bisa ya. Coba itu sama aja kayak kalau pakai figur kan gini aja. Maka kalau kita auto stop, dia sistemnya jepit. Dibuka auto stop ya. Jadi kalau ini kita udah nggak apa-apa. Ini pencetnya di sini nih. Kalau kita nggak pencet, dia nggak turun. Bedanya sama figur, dia kalau nggak kita pegang, dia jatuh kita. Figure of 8. Apa? Anu mic ya. Nah, paling yang pertama harus dipahamin kalau kita mau melakukan akses itu adalah angkornya sebenarnya. Jadi angkor itu hambatan di atasnya. Nah, itu yang paling penting. Kita punya alat, kalau angkornya aja nggak ada, atau pemasangan angkornya, kalau ini kan gedung. Kalau nanti di tebing, nggak ada apa-apa tuh. Jadi kita bisa pakai artificial angkor. Ada yang pakai alat, ada yang nggak pakai alat. Misalnya kita coba punya Prusik, ada namanya lubang tembus, ada namanya akar pohon, ada namanya batang pohon. Itu sesuai yang ada di sana. Yang penting nggak boleh satu, ini kan 2. Kalau kita pakai artificial bisa 5 lubang yang kita selipkan untuk sini, dijadiin 1 baru tali masuk. Kalau ini kan kebetulan di gedung, jadi punya tiang, ya udah kita pakai tiang. Yang lain bisa tahan. Ini kan namanya main angkor atau angkor yang kita gunakan. Ada lagi safety angkor. Jadi untuk backupnya dia, kalau dia jebol, kita punya lagi di belakangnya. Nah, itu yang disebut nggak boleh 2, minimal aja udah 2.
Kalau misal di alam mau 10 pun juga bisa. Yang penting kekuatannya dia bisa. Kita bisa ngejamin kekuatannya. Terus ke pemasangan angkor paling kalau mau. Nanti aja. Oh, yang detailnya. Iya. Terus alatnya di sini. Ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang mau tanya nggak? Ini kan tadi secara penjelasan aja. Kalau yang tadi 5 titik ya? Iya. Bayang nggak? Satu patah, satu copot, itu merembet ke yang lain. Tes. Nah itu. Setiap angkor punya hambatannya masing-masing. Kayak ini kan sebenarnya satu tiang, cuma kita pakein 2 tali. Bukan beda tiang, beda tali. Jadi yang benar itu beda tiang dan beda tali. Satu di sini, satu di situ, itu bisa. Tapi kalau kita bikin 4 tapi di sini semua, sama aja. Kalau ini jebol ya gitu jatuh. Jadi kunci angkor itu ada di tali dan ada di tambatannya. Tambatannya apa? Apakah batu besar kita pakein tali, atau ke lubang tembus yang kita masukin tali, atau akar atau batang pohon yang kita ikat kayak tiang gitu. Jadi mau berapapun yang penting si tali dan si tambatannya kuat, itu nggak jadi masalah. Itu paling. Wah. Ah, ini juga nama alatnya itu padding. Cuma kalau nggak punya padding kita pakai kardus. Safety-nya itu padding. Bedanya padding sama kardus, kalau padding nyangkutnya di tali. Jadi tali mau gerak gimana juga dia aman. Tapi kalau pakai kardus kita ada di yang rusaknya. Namanya friksi. Jadi tempat friksi. Itu tuh friksi itu. Jadi ada gesekan antara tali dan si. Kita harus menghindari friksinya. Pakai apa? Bisa pakai padding buatan, padding alam tetap bisa. Atau kita pakai cara talinya kita geser. Kita buat sangkutan di sebelah sana. Itu juga bisa. Jadi menghindari friksi pada tali. Nah, mungkin sih. Kalau untuk in case ya, sebenarnya kita hanya bawa tali untuk cadangan gitu, tanpa bawa perlengkapan yang lain gitu. Iya. Seberapa besar persentase ya dalam keadaan darurat itu bisa mengamankan? Kita coba ini aja. Iya, tali aja. Tali yang kecil. Iya. Kalau kita bawa tali, kita cuma sekedar self rescue, menolong diri kita, bukan untuk menolong orang lain. Bisa kalau mungkin kalau kecelakaan di air kita bisa lempar. Tapi kalau kondisi darurat yang membutuhkan akses tali, itu udah nggak bisa. Mau manjat begini pun juga susah. Kalau buat nolong kita, karena kita kepaksa mungkin bisa. Tapi kalau kita turun buat nolong orang lain, cuma nggak pakai tangan aja, itu membahayakan diri sendiri. Jadi bawa tali untuk diri sendiri bisa. Kalau bawa tali doang untuk diri sendiri bisa. Kalau mau nolong orang tapi cuma bawa tali, itu nggak bisa. Karena ada keamanan kita sebagai penolong dan keamanan korban sebagai yang kita tolong. Itu juga yang harus kita pikirin sebagai penolong di ketinggian. Bukan cuma kita, tapi ada si. Kalau korban di bawah, kita di atas, kita mau naikin korban. Korbannya harus pakai helm juga, harus pakai harness juga. Kecuali korbannya udah dalam keadaan meninggal. Itu pun juga masih kita pikirin, paling enggak sampai atas dalam keadaan utuh. Iya. Spek tali yang minimal apa aja buat berapa? Kalau tali
spek di Indonesia nggak ada minimalnya. Kalau di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu SNI, sedangkan tali ini nggak ada SNI-nya. Jadi standarisasinya ada di standarisasi internasional, tenaga kerja internasional. Ada, kalau kita lihat di tali itu ada CE, EN atau UIAA. Kita lihat sih, kalau tali itu nggak punya CE atau EN, itu berarti dia nggak standar. Tapi boleh nggak dipakai? Kalau di dalam Undang-Undang Indonesia boleh. Tapi kalau sebagai kita yang paham, itu nggak boleh dipakai, itu nggak standar. Helm, kalau kita punya helm ada SNI, itu belum tentu standar untuk keadaan darurat vertical rescue. Karena beda-beda ini. Kalau di Indonesia SNI, kalau di luar ada CE itu punya Itali, EN itu punya Eropa. Posisi tulisan di mana? Di ini, kalau di talinya. Kalau kita beli baru di ujung. Makanya kalau kita mau beli alat vertikal, kita lihat ada CE atau EN-nya nggak? Kalau dia ada, kalau dia biasanya di ujungnya aja. Kalau tali baru, tapi kalau udah begini udah. Kalau alat-alat gini, udah pasti ada di belakangnya ada CE. Jadi ada CE, ini kan ada kodenya ada CE, berarti dia udah standar. Semua alat ini ketinggian ini pun juga ada. Ada CE, EN, ada UIAA, tapi UIAA itu standar untuk sport. Kalau CE dan EN itu standar untuk akses tali.
itu tinggal stop pindah aja.